A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat 78 sampai ayat 83. Qala Qarun telah berkata. Ini melanjutkan kisah Qarun. Inna ma'utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya utihu, aku diberikan harta, ala ilmin, karena ilmu, indi, yang ada padaku. Sombong dia ini mulai sombong Qarun ini. Jadi harta yang dia miliki itu bukan karena Allah yang ngasih, tapi karena kecerdasannya, karena ilmunya. Awalam ya'lam, apakah tidak Qarun mengetahui annallaha, bahwasanya Allah qad ahlaka, sungguh telah membinasakan, min qablihi, dari sebelum Qarun, minal quruni, dari umat-umat sebelumnya, umat-umat yang lalu, man huwa asyaddu min quwwatan wa aksar jam'a, orang yang lebih tangguh, lebih kuat dan lebih banyak hartanya. Wala yus'alu an dzunubil mujrimun, dan tidak ditanya tentang dosa-dosa mereka, al-mujrimun, orang-orang pendosa. Ini terjemahannya ya. Mari kita lihat tafsirnya. Yang pertama kita lihat tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jami' Al-Mahali menjelaskan surah Al-Qasas ayat 78 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu ungkapan dari Qarun. Jadi seorang yang memiliki harta yang banyak. Kita tahu Qarun ini hidupnya di zaman Nabi Musa alaihissalam, masih saudara sepupunya Nabi Musa ya. Jadi ketika ayat sebelumnya kaumnya ini menasehatinya, ya, menasehati supaya jangan menjadi orang yang sombong ya dengan harta yang dimilikinya. Lalu apa jawaban Qarun? Jawaban Qarun adalah qala, Qarun berkata, inna ma'utitu ay al-malu ala ilmin, ini fi muqabalati wa kana a'lam bani Israil fi Taurah ba'da Musa wa Harun qala ta'ala. Jadi Qarun berkata, aku ini diberikan harta karena kecerdasanku, karena kemampuanku. Aku tidak perlu nasihatmu. Allah memberiku kaya ini sebab dia tahu aku ini berhak, karena dia ini, Allah ini cinta kepadaku, kata dia nih, kata Qarun. Jadi aku diberikan pengetahuan, lalu aku memperolehnya, lalu aku diberikan kepercayaan, ini bukan karena Allah yang ngasih, karena kecerdasanku, karena ilmuku ya, karena ilmuku ya. Sama dengan ungkapan orang-orang yang sebelumnya dalam surah Az-Zumar 49, fa ijal in masal insanu durrun da'ana summa jakhawalnau ni'matan minna qala inna ma'utitu ala ilmin. Apabila manusia ditimpa bahaya, lalu kami berikan nikmat, lalu yang ngomong, aku diberikan nikmat karena kepintaranku, karena pengetahuanku, karena kecerdasanku ya. Makanya dalam ayat lain Fussilat 50, la yakullunna hajal, ini adalah hakku, aku yang berhak, aku ini diberikan harta karena aku cerdas, ilmuku. Ini sombong nih. Jadi Nabi dan Qarun ini setelah mendapat nasihat dari kaum Bani Israel ya, dan dia merasa hebat ya, dan jawabannya begini ya. Jadi supaya jangan lupa apa yang Allah berikan kepadanya, harta itu dari Allah, tapi jawabannya bahwa ala ilmin indi ya, atas ilmu yang Allah berikan, ilmu yang membuat aku ini kaya raya. Sombong nih ya, takabbur. Nah, ini udah kelihatan dari ungkapannya. Maka diabadikan oleh Allah
dengan kalimat seperti ini supaya kita jangan seperti Qarun. Jadi kalau nanti santri Qalbun Salim udah bermasyarakat, punya jabatan, kaya raya, uangnya berlimpah, ya kan? Ya, mobilnya wah, istrinya wah, gitu kan? Cantik wah, gitu dan sebagainya. Nah, jadi jangan merasa itu semua karena kecerdasan kita. Jadi bukan, ya bukan karena kecerdasan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam ya'lam, apakah Qarun itu tidak tahu annallaha qad ahlaka min qabli minal quruni, sungguh Allah telah menghancurkan, membinasakan umat-umat sebelum Qarun. Yang umat-umat sebelum Qarun ini man huwa asyad minhum quwwah waqsul jam'a, yang lebih kuat, lebih banyak hartanya. Dulu sebelum Qarun ini umat-umat yang dahulu itu punya harta yang banyak, punya kekuatan yang kuat. Lil mali ay wa alimun bizalika wa ka'an wa halakahumullah, memiliki harta, memiliki kekuatan, jabatan, tetapi Allah hancurkan karena kesombongannya, ya, karena kekufurannya, karena tidak pernah bersyukur, maka Allah hancurkan. Kaum Ad, kaum Samud contohnya, kaum Lut, kaum yang sebelumnya Allah hancurkan. Mereka itu kaya raya, mereka itu banyak hartanya, mereka itu memiliki kekuatan, tapi Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Wala yus'alu an junubihimil mujrimun la'alimahu Allah ta'ala biha fadkhulun nara wala hisabun. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah ditanya orang-orang yang berdosa itu, yang mereka banyak melakukan dosa, yang tidak ada kebaikannya, maka Allah hancurkan. Jadi ayat ini menjawab apa yang dilakukan oleh Qarun ini sangat salah sekali, ya. Dia merasa pengetahuannya itulah yang menyebabkan dia kaya raya, ilmunya yang menyebabkan dia punya harta berlimpah. Yang kemarin dijelaskan hartanya, saking kaya-kayanya itu Qarun, kunci gudang hartanya itu dibawa oleh 70 orang laki-laki yang besar, laki-laki yang gede. Saking kuncinya doang itu. Bagaimana gudangnya, bagaimana isi dari gudangnya itu, emas, berlian, mutiaranya, ya kan? Lalu bentuk kesombongannya seperti apa? Fakharaja ala qaumihi, di ayat yang ke-79. Lalu Qarun ini keluar kepada kaumnya, keluar dia. Keluar dengan apa? Dengan kemegahannya, dengan vizinati, dengan perhiasannya, emas berlian yang dia pakai, kendaraan yang dia gunakan, kemudian apalagi pengawalnya yang gagah-gagah, yang kuat-kuat. Keluar nih, keluar sombong dengan apa yang dimilikinya. Jadi dia pamer kesombongan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-79 ini menceritakan pada suatu hari Qarun ini memamerkan dirinya kepada kaumnya dengan segala kemewahan, perhiasan, termasuk iringan-iringan kendaraan. Jadi bukan 1-2 orang, bisa jadi wallahualam ratusan atau puluhan orang, pelayan-pelayannya, pembantu-pembantunya itu di sebelah kanan kiri depan belakangnya, dengan perhiasan yang dimiliki oleh Qarun ini. Ya, orang pada wah kagum nih. Kalau sekarang ini sultan lah, yang penghasilannya Raffi Ahmad 500 miliar per bulan. Penghasilan duit 500 miliar per bulan. Subhanallah.
Itu duit apa tuh 500 miliar per bulan, Pak. Jadi berarti kalau setahun berapa? Nah, udah dah, susah ngitungnya dah. Iya. Ya kan 2 bulan udah 1 triliun ya kan? 1000 apa? 1000 miliar. 1 triliun. Allah Akbar. Ini orang-orang kaya ini ya. Di zaman itu membanggakan hartanya, ya kan? Lalu apa yang terjadi? Orang pada ngelihat nih, semuanya nih orang pada ngelihat. Ya. Qala, berkata, allazina yuridul hayata dunya. Orang-orang yang ingin seperti Qarun, yang memang cinta dunia, memang cinta duit, cinta harta. Ngomong nih, apa omongannya? Ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu lazu hazzin azim. Berkata orang-orang yang memang hatinya ini tercinta dengan dunia, hubud dunia. Ya, seandainya kami ini, bagi kita ini semua seperti Qarun, seperti apa yang diberikan Allah kepada Qarun, innahu, sesungguhnya dia Qarun itu lazu hazzin azim, benar-benar mempunyai nasib yang bagus, nasib yang baik, sehingga keuntungan dunia yang sangat besar. Jadi ini ucapan orang. Jadi kalau kita nih ngelihat orang kaya, pejabat, artis, selebritis yang uangnya berlimpah, banyak, mewah, yang setiap hari ke luar negeri itu, ya, bahkan ya sudah tidak ternilai duitnya. Lalu kita ngomong kayak begini, ya sama aja dia. Jadi nggak ubahnya seperti Qarun, kaum yang cinta dunia itu ucapannya begitu. Ucapannya adalah ucapan ahli dunia, ucapan pecinta dunia. Ya, ucapan pecinta dunia. Jadi ucapan pecinta dunia itu begitu, Pak. Ya. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa ketika Qarun ini keluar, semua kendaraannya itu, kalau dulu kan kuda, Pak, keledai, onta, itu memakai pakaian emas dan sutra. Jangankan Qarunnya, dalam tafsir Jalalain diceritakan, ya, binatang yang bawa emasnya, bawa berlian itu memakai pakaian sutra, memakai pakaian emas. Itu binatangnya, kendaraannya, apalagi orangnya. Ini di dalam tafsir Jalalain nih. Ya Allah, saking kaya-kayanya itu duit, hartanya berlimpah, yang bawa hartanya itu, kuda-kudanya, keledai-keledainya itu dipakaikan pakaian sutra dan pakaikan berlian, pakaian emas, pakaian sutra. Itulah yang membuat orang yang dilewati Qarun, orang yang memang cinta dunia, orang yang hartanya orang miskin, orang melarat, tapi cinta dunia, omongannya begini nih. Ya laita lana misla ma utiya Qarun illa zul hazim ajim. Semoga kita itu seperti yang diberikan Qarun. Kenapa? Karena Qarun itu memiliki keberuntungan yang sangat besar. Ya, nasibnya bagus banget begitu ya. Uangnya berlimpah, uangnya banyak, berliannya, emasnya banyak. Kayaknya enak tuh ya orang jadi orang kaya ya. Itulah ucapan orang pecinta dunia. Ya, emang begitu, Pak. Kalau orang cinta dunia, jangankan orang kaya, orang miskin pun pasti ingin jadi. Memang orang-orang kita, apalagi di zaman akhir zaman ini, ya, pengen kaya tapi bikin miskin, pengen kaya. Dan memang wajar manusia itu pengen kaya. Cuma ucapan ini menunjukkan cinta dunia. Boleh nggak kita kaya? Boleh, nggak ada larangan dalam ayat hadis itu dilarang kaya, nggak ada. Yang dilarang itu adalah bakhil, kikir, serakah. Itu yang dilarang. Kalau memiliki harta silakan. 10 sahabat Rasulullah, 9 orang yang dijamin masuk surga, 10 orang jamin masuk surga, 9 orang itu adalah orang kaya raya. Abdurrahman bin Auf, Umar, Abu Bakar, Utsman. Oh, Utsman tuh kayanya luar biasa.
tapi tidak membuat kekayaan itu di hati, cuma di tangan. Jadi orang yang bersyukur, orang beriman itu dia memiliki harta tapi tidak dimiliki oleh harta. Tapi hartanya tidak memiliki dia memiliki. Jadi dia dikuasai, dia menguasai harta, bukan dia dikuasai oleh harta. Lalu bagaimana orang beriman? Bagaimana orang-orang yang beriman ketika melihat apa yang terjadi? Qarun itu keliling kampung, keliling Mesir gitu ya, keliling kota menampakkan kekayaannya. Apa jawaban orang-orang yang beriman, orang-orang yang diberikan ilmu? Wa qala allazina utul ilma, ayat 80. Telah berkata orang-orang yang diberikan ilmu, orang-orang yang saleh, orang yang beriman, wailakum sawabullah khairun, celaka binasa bagi kalian, ganjaran Allah, pahala surga yang Allah berikan itu lebih baik daripada harta yang dimiliki oleh Qarun. Harta akhirat, emas berlian di akhirat, di surga lebih baik, nggak ada apa-apanya seperti yang dimiliki oleh Qarun. Ya kan? Itulah ucapan orang-orang apa? Orang-orang beriman yang diberikan ilmu oleh Allah, ya, ucapannya begini. Beda kan? Beda banget, Pak. Kalau ucapan cinta dunia, dia pengen seperti Qarun. Kalau pecinta akhirat, cinta Allah, binasa kalian. Sebab ganjaran pahala surga itu lebih baik daripada harta yang memiliki Qarun. Liman amana wa amila sholihan, bagi orang yang beriman dan bagi orang yang beramal saleh. Ucapannya adalah ucapannya lebih baik cinta dengan akhirat, cinta Allah, daripada cinta harta, karena nggak ada apa-apanya pahala nanti di akhirat. Yaqulullah ta'ala addu li ibadis salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbin bashar waqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsun ma akhfiya lahum min qurrati ayun jazaa ma kanu ya'mal. As-Sajdah ayat 17. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, aku, kata Allah, telah menyiapkan hamba-hambaku yang saleh, hamba-hambaku yang beriman, hamba-hambaku yang beramal baik waktu di dunia, pahalanya apa yang ada yang diberikan Allah di surga nggak pernah dilihat oleh mata. Ini dia pernah melihat nih harta yang paling hebat, emas berlian, kendaraan di dunia, dan di akhirat tidak pernah. Ya, oh, ini mah beda, sangat beda di akhirat. Belum pernah didengar kisahnya, nggak pernah dia mendengar kisah orang kaya seperti ini. Ternyata di akhirat itu lebih kaya daripada Qarun. Kemudian telinganya nggak pernah terdengar keindahan dalam hati seorang pun. Hatinya pernah terbesit, nih surga ini indahnya begini, ya emasnya begini, ternyata enggak ada apa-apanya, ya kan? Artinya enggak ada apa-apanya balasan akhirat dibandingkan kekayaan yang dimiliki oleh Qarun, ya Pak ya, oleh Qarun. Wala yulaqaha illa sabirun, dan tidaklah surga didapatkan kecuali orang-orang yang sabar, kecuali orang-orang yang sabar ala ta'ah wa anil maksiat, dalam menjalankan ketaatan dan dalam menjauhi maksiat. Jadi artinya Pak, apa yang dimiliki oleh Qarun itu enggak ada secuilnya dibandingkan ya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini nih. Jadi ternampak oleh kita. Misalnya nih, kita nonton TV, lihat media sosial, ada orang kaya sekali, uangnya banyak sekali, ya mobilnya bagus sekali. Ronaldo tuh, itu harga mobilnya ada yang 3 miliar, 5 miliar. Itu mobilnya bukan satu Pak, puluhan mobilnya. Ya, baru saja dia beli rumah di Saudi Arabia yang 40 miliar kalau nggak salah tuh, US dollar. Ya Allah, tuh beli rumah di sana. Itu nggak ada apa-apanya, Pak. Jadi jangan kita terkagum-kagum tuh, ya jangan terpesona
dengan orang yang diberikan oleh Allah ujian harta yang berlimpah. Jangan terpesona, Pak. Jangan. Orang beriman itu tidak terpesona dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Terpesona itu ketika melihat orang-orang yang taat, orang ahli tahajud, ahli masjid, ahli zikir, orang yang dermawan, orang yang bisa berbagi. Kekayaannya itu kekayaan yang bermanfaat, bukan kekayaan untuk kesenangan pribadinya. Itulah kenyataan. Jadi kita bisa menilai, ya, kita ini termasuk ayat yang ke-79 apa ayat yang ke-80. Kalau 79 orang yang pencinta dunia melihat Qarun iri, pengen kayak Qarun. Kalau ayat 80 pencinta Allah, cinta akhirat, melihat Qarun, ini Allah berikan, ya, nggak ada apa-apanya dibandingkan nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, nggak ada apa-apanya. Kemudian ayat 81, fakhasabna bihi wa bidaril arda, lalu kami benamkan Qarun wa bidari dan rumahnya. Arti rumahnya itu seluruh harta yang bidari yang dimilikinya, al-ardo, ke bumi ini. Jadi dibenamkan oleh Allah semua harta yang dia milikinya, termasuk apa? Dirinya sendiri. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah, dan tidaklah ada bagi Qarun golongan yang mereka bisa menolong Qarun selain Allah. Tidak ada yang bisa nolong. Walaupun Qarun minta bantuan ke siapapun, tidak ada yang bisa. Wa makana minal muntasirin, dan tidak ada yang orang-orang yang dapat menolong Qarun. Ayat 81 ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Allah menurunkan azab, ya, siksaan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Kenapa bisa begini? Karena kelewat batas. Makasih ya. Kelewat batas kelakuan Qarun. Qarun yang sudah luar biasa sombongnya dengan harta ini, akhirnya Allah turunkan azab berupa gempa. Gempanya terjadi khusus dirinya. Jadi enggak seluruh wilayah itu tuh gempa, enggak, khusus dirinya doang. Ya, kayak orang tuh punya rumah dekat apa daerah gunung itu, puncak, lalu longsor, kan rumahnya doang kan, kayak begitulah. Ini bukan sekedar longsor, bukan sekedar gempa, tapi seluruh harta dan dirinya itu dimasukkan, ambles gitu. Amblesnya habis ambles aneh, lalu ditutup lagi seperti ya nggak ada apa-apa gitu. Ya, jadi nggak ada manusia di situ, nggak ada apa-apa lagi. Ya Allah, dibenamkan. Ya, Allah membenamkan rumahnya, dirinya, termasuk pengikut-pengikutnya, artinya ya pengawal-pengawalnya yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Imam Bukhari riwayat Az-Zuhri, Rasulullah menceritakan baina rajulun yajurru ijarahu idkhusifa bihi wa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Ketika ada seorang yang menyeret kainnya dengan kesombongannya, tiba-tiba ia dibenamkan dalam bumi, maka dia terus amblas ke dalam bumi sampai hari kiamat. Itulah Qarun. Jadi Pak, terus sampai kiamat ambles terus. Iya. Walaupun ada orang yang mengatakan ketika nemu harta di bumi ini harta Qarun. Padahal kalau dalam hadis Bukhari, Qarun itu sampai hari ini terus amblas, terus apa? Jadi artinya berapa jaraknya wallahu alam. Zaman Nabi Musa, sekarang zaman Nabi Muhammad SAW, udah ribuan tahun, berarti ambles terus-terusan ambles. Ya, walaupun ada orang menemukan harta namanya harta Qarun, ya bukan Qarun asli ya. Qarun itu sendiri dalam hadis ini dijelaskan amblas ila yaumil qiyamah,
sampai hari kiamat Pak, ambles terus. Ya karena kira-kira udah berapa ribu meter ambles ke buminya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu ya. Kemudian juga diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis dari Abu Sa'id, bainana rajul fima kana qablakum kharaja bi burdainin akhdaraini yaqtalu bihima. Jadi ketika seorang laki-laki dari golongan dulu sebelum kalian keluar memakai 2 lapis pakaian warna hijau yang dengan sombong, maka Allah perintahkan kepada bumi untuk membenamkannya. Lalu bumi menelannya, terus tertelan ke dalam bumi sampai ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Ya, Al-Hafiz Muhammad Ibn Munzir menceritakan dalam kitab Al-Ajaib Gharibah bahwa ia pernah melihat seorang pemuda dalam masjid yang memandang pemuda itu dengan pandangan yang kagum karena tubuh pemuda ini tinggi, perawakannya tegap, tampan, gagah, tampan, ganteng banget. Lalu pemuda ini nanya, mengapa engkau memandangiku? Naufal menjawab, aku kagum dengan ketampananmu, kegagahanmu, penampilanmu. Lalu pemuda itu ngomong, sungguhnya Allah benar-benar kagum kepadaku. Ya, sungguhnya Allah benar-benar kagum kepadaku. Sombong juga nih pemuda ini nih. Sungguhnya Allah benar-benar kagum kepadaku. Naufal ibnu Masaki mengatakan bahwa ia melihat pemuda yang kian kecil sehingga tingginya tinggal sejengkal. Apa yang terjadi Pak? Ini kata Naufal ibnu Masaki, tadi pemuda yang sombong tadi Allah kecilkan sampai tingginya sejengkal. Tadinya tinggi, gede, gemuk, gagah, ngecil gitu. Aneh nih. Maka salah seorang keluarganya menangkapnya lalu memasukkan ke dalam saku bajunya. Jadi semakin hari semakin kecil karena kesombongannya, lalu diambil, dimasukkan ke saku bajunya lalu bawa pergi. Nah, ini kenapa bisa begitu? Ini kisah penyebabnya karena dia sombong sampai dikecilkan tuh. Jadi kalau nanti ada orang gagah lalu jadi kecil, karena sombong. Sebenarnya kalau sekarang apa ini terjadi Pak? Ini diantara kisah-kisah yang wallahu alam ya. Jadi makanya man tawaddu'a rafa'allah. Siapa yang tawadu Allah angkat derajatnya, siapa yang sombong Allah rendahkan dirinya. Kisah tentang kenapa Qarun seperti itu karena kesombongannya, dan juga karena doanya Nabi Musa. Nabi Musa itu mendoakan kalau Qarun ini beriman maka Allah angkat derajatnya. Tapi kalau sombong Allah akan tenggelamkan di bumi ini. Jadi berarti sama-sama tenggelam. Fir'aun sombong ditenggelamkan di laut, Qarun sombong ditenggelamkan di bumi. Jadi kalau kita sombong ditenggelamkan oleh Allah Pak, nauzubillahi min zalik. Ya kan? Ya kan, contohnya kan itu seorang penceramah yang menghina tukang es lalu ditenggelamkan kan, ditenggelamkan nama baiknya, ya kan ya kan, ditenggelamkan namanya, malu sendiri akhirnya kan. Nah itulah ditenggelamkan karena kesombongan. Hati-hati jangan sombong. Nah, Qarun pernah mengupas seorang wanita apa? Wanita jablay. Tahu wanita jablay Pak? Tunatusila. Jadi pelacur. Lalu dia membelikan imbalan harta yang banyak. Ini berzina dia nih. Qarun ini pernah berzina, lalu ngasih duit kepada pelacur tadi dengan harta yang banyak. Ya kan? Yang lalu wanita tadi, pelacur tadi bohong kepada Nabi Musa di hadapan kaum Bani Israel. Sedangkan Nabi Musa ketika itu sedang membacakan kitab Taurat. Lalu perempuan tadi ngomong, "Hai Musa, sesungguhnya kamu pernah berbuat anu dengan anu kepada saya." Wah, memfitnah Nabi Musa nih. Padahal yang melakukan perzinahan itu Qarun. Lalu karena dia dikasih duit, lalu ketika Nabi Musa sedang baca, ini lagi ngaji begini,
ngomong langsung, tiba-tiba itu pelacur ngomong, hei Musa, kamu tuh pernah berzina sama saya. Nah, gitu ngomong begitu, pernah berzina sama saya. Setelah mengucapkan itu, tubuh Nabi Musa gemetar, takut. Lalu yang mendatangi wanita itu sudah sholat duha bertanya, aku minta kepadamu dengan nama Allah yang telah membelah laut, menyelamatkan kalian dari Fir'aun, serta yang telah melakukan banyak mujizat, setidaknya engkau menjelaskan kepada utang penyebab yang mendorongmu berani ngomong begitu kepadaku. Kenapa ngomong? Karena engkau telah meminta kepadaku dan mendesak. Maka aku jelaskan bahwa sesungguhnya Qarunlah yang telah memberi aku upah, yang telah memberikan harta, gitu kan. Nah, sekarang aku mohonkan ampun kepada Allah, bertobat kepadanya. Lalu Nabi Musa pun sujud kepada Allah, memohon kepadanya. Dengan fitnah yang dilakukan oleh wanita tadi, memang sengaja itu Qarun yang nyuruh sebenarnya, Pak. Qarun yang nyuruh untuk memfitnah siapa? Nabi Musa alaihissalam lewat perempuan tadi, karena perempuan tadi kasih duit banyak, harta berlimpah. Lalu akhirnya Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, ya Allah, tenggelamkan, hancurkan Qarun. Maka ketika itu Qarun, rumahnya, hartanya ambles ke bumi, gempa, dan gempanya satu tempat dong. Allah Akbar. Kemudian di dalam riwayat lain, ketika Qarun keluar memamerkan dirinya dengan hartanya di hadapan semua orang, ya kan, selayan mendungangi begal merahnya. Begal ini semacam kuda yang bagus yang warna merah. Pelayannya memakai pakaian mewah. Lalu Nabi Musa yang saat itu memberikan peringatan pada Rasul akan kekuasaan Allah. Tatkala orang Bani Israil melihat Qarun, wajah mereka berpaling ke arah Qarun dan mereka tertuju kepada Qarun. Jadi bukan kepada Nabi Musa. Jadi cuekin tuh. Nabi Musa lagi baca kitab Taurat tuh dicuekin. Kenapa? Karena memang dia melihat Qarun. Dia melihat Qarun yang begitu luar biasa hartanya. Lalu Nabi Musa memanggil Qarun, apakah yang mendorongmu berbuat demikian? Qarun menjawab, hai Musa, ingatlah, jika engkau diberikan keutamaan di atasku berkat kenabian, sungguh aku mempunyai kelebihan atas diriku berkat harta yang kumiliki. Sungguh jika kamu suka, marilah kita keluar, marilah kita berdoa untuk kebinasaanku, dan aku pun berdoa untuk kebinasaanmu. Sombongnya luar biasa nih, nantangin Nabi Musa, kalau kamu benar Nabi, aku punya harta lebih banyak, mari kita berdoa. Saya tantangin, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah hancurkan kamu, atau kamu pun berdoa supaya Allah hancurkan kamu. Sama-sama berdoa tuh. Ya, Nabi Musa berdoa, Qarun juga berdoa. Tapi doa yang dikabulkan siapa? Doanya Nabi Musa alaihissalam. Ya kan? Lalu Nabi Musa keluar. Musa berkata, apakah engkau dulu yang berdoa atau aku? Tidak, akulah yang lebih dulu berdoa. Qarun berdoa, tapi doanya tidak dikabulkan. Sekarang giliranku. Ya, silakan. Ya Allah, perintahkanlah kepada bumi agar taat kepada perintahku hari ini. Ya bumi, benamkan Qarun dan pelayannya. Tuh, itu doanya Nabi Musa. Maka bumi saat itu membenamkan sampai sebatas telapak kaki. Benamkan mereka ya Allah sampai sebatas lutut. Benamkan mereka ya Allah sampai batas pundak. Benamkan mereka itu, semua hartanya dibenamkan, dimasukkan. Allah Akbar. Maka apa? Pergilah hai kamu Bani Israel. Maka semuanya, ya harta dan dirinya terbenam ke bumi. Bahkan dalam riwayat Ibnu Abbas, bumi itu menelan seluruh harta dan Qarun ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi bahkan riwayat Ibnu Abbas tuh sampai hari kiamat tuh terus nih Pak. Jadi terus aja. Jadi kalau ada orang menemukan harta Qarun itu ternyata bohong. Iya. Kenapa? Karena harta Qarun sendiri sampai hari ini dia dibenamkan menurut Ibnu Abbas ya, sampai kiamat terus dibenamkan. Tuh, ya nggak ketemu, ya gimana mau ketemu orang ditenggelamkan sampai kiamat gitu ya. Allah alam. Iya. Istilah aja. Kenapa bisa begitu? Karena istilah dia nemu harta di bumi, karena buminya dulunya kan Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah. Kemudian ayat 82.
wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi. Lalu menjadilah orang-orang yang mengharapkan kedudukan kekayaan Qarun. Wah, kemarin nih orang-orang yang cinta dunia ini pengen seperti Qarun. Yaquluna, lalu mereka berkata, ucapannya beda nih Pak. Jadi waktu kemarin doanya pengen kayak Qarun, sekarang beda. Wa ka'anna Allah yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir. Benarlah kiranya bahwasanya Allah melampangkan rezeki bagi orang yang Allah kehendaki dan menyempitkan rezeki bagi orang yang dikehendaki. Laula an manallahu alaina lakhasaba bina. Jika tidak karena Allah menganugerahkan atas kami, pasti Allah benamkan kami. Wa kana la yuflihul kafirun. Benarlah kiranya bahwasanya tidak akan beruntung orang-orang kafir. Jadi ucapannya berubah setelah melihat apa yang terjadi. Qarun dan hartanya Allah tenggelamkan. Ya, dan semuanya nggak ada yang nolong, nggak ada yang bisa nolong Pak, nggak ada yang bisa nolong. Jadi tidak ada yang bisa menolong Qarun, siapapun dengan kekuatan tenaganya nggak ada yang bisa menolong. Qarun nggak dapat membela sendirinya, tidak dapat membela diri sendiri. Ya tuh. Jadi orang-orang tuh kaget melihat apa yang terjadi. Semua yang cinta dunia ngomongnya begitu, ya kan? Ngomongnya begitu. Jadi beda ya. Kalau kemarin mah ucapannya pengen seperti Qarun, kayaknya beruntung banyak harta. Nah setelah Qarun ditenggelamkan, ya ucapannya berbeda. Wa ka'annahu yabsutu rizqa liman yasha. Allah melampangkan rezeki bagi hamba yang Allah kehendaki. Allah sempitkan rezeki bagi orang yang Allah kehendaki. Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama arzaqakum wa innallaha yu'til mala may yuhibbu. Sungguhnya Allah membagi akhlak di antara kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki buat kalian. Sungguhnya Allah memberikan harta kepada Dia cintai dan orang yang tidak dicintai. Tapi Allah memberikan iman, wala yu'til iman illa may yuhibbu, kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi bukan karena Allah itu cinta orang itu kaya raya, bukan Pak. Atau orang itu Allah itu benci buat orang miskin, enggak. Jadi kebencian dan cintanya Allah bukan dilihat dari harta, tapi dilihat dengan iman. Bentuk cinta Allah kepada kita, Allah memberikan iman, dan iman itu lebih mahal daripada harta. Ya kan? No. Jadi artinya adalah ucapannya orang yang tadinya pengen kayak Qarun berubah totalitas setelah menyaksikan yang terjadi kepada Qarun. Ya kan ya? Jadi berubah totalitas tuh Pak ucapannya, ya. Bahkan dia mengatakan di kalimat akhirnya, wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Aduhai, benarlah tidak beruntung, tidak sukses orang yang mengingkari nikmat Allah. Qarun adalah orang yang kafir. Di dunia dia tidak sukses, apalagi di akhirat. Ya kan? Wa ka'annahu, ada mengatakan celakalah orang-orang yang seperti Qarun, yang kafir, yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan berupa harta kekayaannya. 83. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Itulah rumah di akhirat. Kami menjadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di bumi wala fasadan, dan juga tidak membuat kerusakan, wal akibatul muttaqin, dan itulah kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya adalah di ayat 83 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan negeri akhirat, yaitu surga, ridha Allah itu kekal, tidak lenyap, tidak berubah, dan itu diberikan kepada hambanya yang beriman, yang rendah diri, yang tidak angkuh, tidak sombong, tidak membuat kerusakan di bumi ini. Ya, maka diberikan oleh Allah apa? Ya, wal aqil muttaqin, kenikmatan surga, dan itu adalah akibat atau kesudahan bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sombong
seperti Qarun. Memang sombong itu penyebabnya macam-macam, Pak. Karena harta, karena jabatan, karena populer, karena ketampanan, karena kegagahan, karena ilmu. Bahkan orang sombong itu karena ibadah juga ada. Sombong karena ibadah. Siapa, Pak? Iblis. Iblis itu ibadahnya luar biasa. Iblis itu ilmunya luar biasa. Tapi karena kesombongannya Allah hancurkan. Nauzubillahi min zalik. Allah keluarkan dari surga. Nah, seperti itulah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sombong, termasuk Qarun, Fir'aun, sama-sama sombong. Terakhir ayat 84. Man jaa bil hasanati falahu khairu minha. Siapa orang yang datang dengan kebaikan, maka baginya Allah berikan balasan yang lebih daripada kebaikan yang dia lakukan. Wa man jaa bis sayyi'ati falayuzzal ladzina 'amilus sayyi'at. Dan siapa orang yang datang dengan kejelekan, kemaksiatan, maka tidak diberikan balasan kecuali apa yang dia lakukan kejahatan itu, illa ma kanu ya'malun, melainkan amal yang mereka telah lakukan. Ini beda nih. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Sayangnya Allah, kalau kita melakukan kebaikan, pahala itu khairu minha, lebih baik. Nggak pernah Allah mengatakan, misalnya kita baca Quran, 1 huruf 1 pahala. Nggak pernah, Pak. Kita infak 1 rupiah ya 1 pahala. Enggak. Justru minimal 1 huruf kita baca Quran berapa? 10 kebaikan. Bayangkan dari ayat yang kita baca sampai akhir, berapa jumlah hurufnya, berapa kebaikan yang Allah berikan pahalanya. Kita berinfak, pahalanya meningkat lagi 700 kali lipat. 1.000 rupiah kita masukkan ke kotak amal, pahalanya berapa? 700.000. 1 juta 700 juta, 1 miliar 700 miliar, Pak. Itu saking hebatnya orang berbuat baik. Khairu minha, namanya khairu minha itu artinya berlipat-lipat ganda karena kasih sayang Allah. Sholat sendiri, sholat berjamaah beda pahalanya. Kalau sendiri hanya 1, itu pun harus sempurna. Kalau berjamaahnya 27 kali lipat. Jadi setiap kita melakukan kebaikan itu pasti bernilai lebih banyak dibandingkan yang kita lakukan. Beda man jaa bis sayyi'ati, siapa orang yang melakukan kejahatan, kemaksiatan, misalnya dia bohong, dia maksiat, maka tidak diberikan balasan kecuali yang sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan, maksiat yang illa ma kanu ya'malun, ya, melainkan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Nampak tuh? Jadi begitulah maha sayang Allah. Kalau kejahatan 1, tapi kalau kebaikan 1 minimal 10, bisa 27, bisa 700. Bahkan wallahu yudha'ifu limay. Ayat ini dijelaskan oleh Allah dalam surah An-Naml 90. Wa man jaa bis sayyi'ati faqubat wujuhum finnar hal tuzawna illa ma kuntum ta'malun. Siapa orang yang membawa di akhirat kejahatan, kemaksiatan, faqubat wujuhum, maka disungkurkan muka mereka finnar, dalam neraka. Hal tuzawna illa ma kuntum ta'malun, setimpal apa yang kalian lakukan waktu di dunia. Jadi wajahnya itu maksudnya menunjukkan seluruh tubuhnya dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Inilah kasih sayang Allah kepada kita, yaitu bentuk kasih sayang Allah. Seorang melakukan kebaikan, pahalanya berlipat-lipat ganda. Seorang melakukan kejahatan, pahalanya sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah minggu depan surah Al-Qasas 85 sampai 88